Shalom, kami dari kelompok 3 akan mendramakan kisah pelayanan Paulus. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Shalom, perkenalkan nama saya Putra Zega. Saya dari Prodi Teologi. Shalom, perkenalkan nama saya Yurni Manduru. Saya Prodi Teologi. Halo, nama saya Saryanti Tamuinya. Saya dari Prodi PAK. Hai, perkenalkan nama saya Paramita Jaleje dari Prodi Teologi. Hai, perkenalkan nama saya Frandi Willianuke, saya dari Prodi Teologi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam perjalanan misinya yang kedua, setelah terjadi pertikaian antara Paulus dengan Barnabas karena persoalan Yohanes Markus, Paulus tidak berhenti untuk melakukan pelayanannya, akan tetapi Paulus bersama Silas melanjutkan pelayanan dari Antiokhia menuju ke Listra. Di sana Paulus bertemu dengan seorang murid bernama Timotius. Setelah itu Paulus melanjutkan perjalanannya ke Makedonia di suatu kota perantauan orang Roma, yaitu ke Filipi. Di Filipi, Paulus dan Silas menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Ketika mereka pergi ke tempat sembahyang itu, Paulus dan Silas bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenun dengan tenunan-tenunannya. Tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar, dan pada saat itu Paulus berhasil mengusir roh itu di dalam tubuh wanita tersebut. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka mengatakan kepadamu, jangan kepada keselamatan. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Ketika tuan-tuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan yang lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas dan diseret menghadap penguasa. Orang-orang ini mengacau kota kita. Ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Setelah itu para pembesar-pembesar kota itu menyuruh mereka mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka dan dilemparkan ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam. Namun dalam penjara pada tengah malam mereka menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang yang ditawan dalam penjara yang lain mendengarkan mereka. Dan pada saat itu terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga penjara itu goyah dan terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu mereka. Ketika kepala penjara itu melihat yang sedang terjadi, ia menghunus pedangnya dan hendak membunuh diri. Tetapi Paulus berseru dan Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Setelah itu mereka memberitakan firman Tuhan yang ada di rumahnya, dan kepala penjara itu membasuh bilur mereka, dan seketika itu juga keluarga kepala penjara itu memberi diri untuk dibaptis, dan mereka menjamu dengan hidangan makanan kepada mereka, dan seisi rumahnya menjadi percaya. Setelah hari siang itu, pembesar-pembesar kota itu menyuruh para pejabat kota untuk pergi kepada kepala penjara, dan kepala penjara itu meneruskan pesan tersebut kepada Paulus. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi, keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tanpa diadili, mereka telah mendera kami.
warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Selepas dari situ, Paulus dan Silas berangkat menuju ke Tesalonika. Di sana Paulus dan Silas masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Selama 3 hari lamanya, ia berturut-turut memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di situ. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dan inilah Mesias itu, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Dan beberapa orang yang mendengarkan itu menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan sejumlah besar orang Yunani takut kepada Allah